Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sini saya akan menjelaskan terkait kekerasan seksual dan incest. Apa sih kekerasan seksual dan incest itu? Nah, jadi kekerasan seksual adalah tindakan merendahkan, menghina, menyerang, mengintimidasi untuk mendapatkan kepuasan seksual. Nah, selain itu, kekerasan seksual adalah setiap perilaku seksual yang tidak diinginkan dan membuat seseorang merasa tidak nyaman, takut, atau terancam. Nah, jadi kekerasan seksual ini tidak hanya berbentuk ke fisik saja, akan tetapi dengan perkataan, dengan perbuatan ataupun perilaku juga bisa termasuk ke dalam kekerasan seksual, sehingga seseorang itu dapat bisa menjadi merasa tidak nyaman dan ketakutan atau merasa terancam. Nah, apa saja sih perbuatan atau perilaku yang termasuk dalam kekerasan seksual itu? Nah, jadi yang pertama itu perilaku atau ujaran yang dapat melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender seorang lain, seperti lelucon yang terlalu berlebihan atau yang seksis, berlebihan siulan, main mata, dan memandang bagian tubuh orang lain. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang. Dan di sini terdapat gambar mana saja anggota tubuh yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang. Dan siapa saja sih anggota tubuh yang boleh dipegang itu? Nah, baik, di sini terdapat. Nah, untuk anggota tubuh yang boleh dipegang itu hanya tangan, kaki, dan kepala saja. Nah, untuk yang tidak boleh dipegang itu daerah mulut, kemudian daerah dada, perut, kemaluan, dan pantat atau bokong. Nah, jadi untuk anggota tubuh yang hanya boleh memegang itu oleh dokter pada saat melakukan pemeriksaan dan oleh orang tua pada saat kita tidak bisa melakukan cebok atau membersihkan kemaluan kita. Nah, kemudian di sini yang ketiga itu mengirimkan lelucon, foto, video, audio terkait seksual. Jadi ada yang mengirimkan foto, video, porno ataupun video yang tidak seharusnya anak kecil melihatnya. Kemudian yang keempat itu mengintip orang yang sedang berpakaian. Nah, bagaimana sih caranya kalau misalkan kekerasan seksual itu terjadi terhadap kita? Nah, jadi cara yang pertama itu, sikap yang harus kita lakukan itu, yang pertama itu berteriak. Jadi dengan berteriak ini agar pelaku yang akan melakukan seksual ini tidak dilakukan, tidak terjadi. Kemudian yang kedua itu lari, yang ketiga itu dengan cara ditepis atau dipukul. Jadi kalau misalnya kita dipegang-pegang anggota tubuh yang tidak boleh dipegang, maka boleh menepis atau memukul atau mendorong pelaku tersebut. Nah, jadi untuk menepis, memukul atau mendorong pelaku tersebut itu tidak boleh memandang usia, meskipun usia yang melakukan pelecehan seksual kepada kita ini lebih tua dari kita. Jadi dengan cara seperti itu merupakan bentuk perlindungan kita agar tidak terjadinya kekerasan seksual. Nah, kemudian yang selanjutnya itu mengadu ke guru atau ke orang tua. Jadi ketika kekerasan seksual itu terjadi kepada kita, nah kita sebaiknya cerita kepada guru, orang tua, atau ada orang yang lebih dewasa dari kita. Nah, baik, bagaimana sih caranya agar kekerasan seksual ini tidak terjadi kepada kita? Nah, jadi yang pertama itu harus berpakaian santun, rapi, berperilaku yang baik, menunjukkan pandangan. Jadi dengan berpakaian santun ini agar
itu tidak bisa membenar kita, dan biasanya dengan berpakaian rapi, berlaku yang baik dan menunjukkan tanda ini, orang-orang lebih menghormati kita, jadi sulit untuk diganggu oleh orang lain. Nah, kemudian yang kedua itu tidak menerima tamu laki-laki bila di rumah sendiri. Jadi ketika kita di rumah sendirian, dan jadi tidak boleh menerima tamu laki-laki. Apalagi orang tersebut itu tidak kenal, orang yang tidak kita kenal. Nah, kemudian yang ketiga itu berjalan bersama-sama banyak teman, terlebih di waktu malam hari. Jadi ketika kita ingin mau berangkat sekolah, kemudian mau berbelanja, jadi sebaiknya tidak sendiri. Jadi lebih baik ditemani oleh satu atau dua orang, karena di waktu malam hari, karena memang terjadinya itu kekerasan seksual. Nah, kemudian yang keempat yaitu menjaga jarak dengan lawan jenis. Ya, karena memang untuk menjaga jarak ini ya antara perempuan dan laki-laki ini untuk yang menikah ini memang belum mungkin, dan juga kemudian yang kelima itu jangan ada pacaran, karena dengan ada pacaran ini, jadi pacaran itu suatu wadah yang dapat menyebabkan kekerasan seksual, karena dengan berpacaran ini banyak sekali kasus-kasus yang atau berita-berita yang seseorang itu menjadi hamil di luar nikah, kemudian terjadinya pemerkosaan, kemudian banyak dan masih banyak lagi berita-berita ini. Nah, kemudian itu melakukan aktivitas secara bersamaan dalam kelompok dengan banyak orang tidak berdua. Nah, apa saja sih dampak kekerasan seksual pada anak itu? Nah, jadi yang pertama itu trauma. Nah, untuk trauma ini dapat membuat korban harus mendapatkan pendampingan dari tenaga kejiwaan, pemerhati anak, dan termasuk pastinya kedua orang tua mereka sendiri. Kemudian dengan rasa trauma ini membuat anak-anak merasa tidak percaya diri, rendah diri, dan tidak bisa menjalin relasi baik dengan orang lain. Kemudian yang kedua itu yaitu kecemasan dan depresi. Nah, ketika anak-anak mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, mereka sering menginternalisasi peristiwa tersebut, termasuk memiliki pikiran negatif tentang diri sendiri hingga dewasa. Kemudian gejala yang sering terjadi itu biasanya mereka merasa rendah diri, kerap menunjukkan keinginan untuk mengakhiri hidup, mengalami masalah tidur, gangguan makan, dan mengisolasi atau mengasingkan diri. Nah, biasanya kecemasan ini sangat terkait dengan depresi, seperti dua sisi mata yang uang yang sama. Nah, selanjutnya itu yang ketiga yaitu penyalahgunaan zat terlarang. Studi pada National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism terhadap lebih dari 1.100 wanita yang mengalami pelecehan pada masa anak-anak menemukan hasil yang cukup mengkhawatirkan. Menurut studi tersebut, mereka yang mengalami pelecehan seksual menunjukkan risiko tinggi penyalahgunaan alkohol, termasuk tidak mampu mengurangi jumlah asupannya. Nah, sementara itu, studi lain dalam National Institute on Drug Abuse menyebutkan wanita yang mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanak memiliki peningkatan risiko penyalahgunaan narkoba. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu sulit untuk bergaul dengan orang lain. Nah, dan selanjutnya yaitu incest. Apa sih yang dimaksud dengan incest tersebut? Nah, baik, incest adalah tindakan hubungan seksual dengan seseorang yang berasal dari keluarga dekat. Jadi untuk incest ini masih satu golongan darah. Nah, misalnya itu ayah dan putrinya, ibu dan putranya, atau di antara saudara kandung. Nah, apa sih dampak psikologis yang dapat dialami korban tersebut? Nah, jadi dampak psikologis yang dapat dialami itu, yang pertama itu ada gangguan perilaku seksual, yang kedua itu trauma yang parah atau kegoncangan kejiwaan seperti murung,
menangis, mengucilkan diri, kemudian takut, pulang larut malam, sering melamun, berdiam diri, dan ingin bunuh diri. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga itu mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, seperti sulit untuk berkonsentrasi pada saat kita belajar, kemudian pada saat berdiskusi, ditanya-tanya oleh orang lain. Nah, selanjutnya yang keempat itu tidak percaya pada orang lain, dan yang terakhir yaitu dapat mengalami depresi. Nah, baik apa sih upaya untuk mengatasi dari incest atau kekerasan seksual antara keluarga atau satu negara itu? Nah, jadi untuk yang pertama itu waspada dalam mengasuh anak. Jadi ketika nanti sebagai orang tua, anak kita itu tidak membiasakan anak di rumah sendirian dengan anggota keluarga yang berlainan jenis. Jadi ketika mau menikahkan anak juga tidak boleh sembarangan, dan kita harus meskipun anak kita dititipkan kepada orang lain, kita harus tetap mengontrol. Jangan sampai terlalu percaya pada orang lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu tidak mengabaikan kata hati tiap ada gelagat yang menjurus pada tindakan pelecehan dalam keluarga. Yang ketiga yaitu memisahkan tempat tidur anak mulai umur 3 tahun dari ayah atau saudara, baik sesama jenis kelamin maupun berlainan jenis kelamin. Yang keempat yaitu perlu juga melibatkan orang lain di luar lingkungan keluarga. Yang kelima yaitu lapor pada petugas penegak hukum walaupun di bawah ancaman pelaku. Nah, untuk perbuatan, kemudian apa saja sikap yang harus dilakukan ketika terjadi kekerasan, kemudian bagaimana cara pencegahan terhadap incest itu sama saja seperti kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain. Nah, baik, jadi pada intinya ketika kita itu harus tetap berhati-hati dimanapun kita berada, dan kita harus tetap dan harus bisa menjaga diri kita. Dan ketika kekerasan seksual itu terjadi pada kita harus bisa dan harus berusaha melawan terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Nah, baik, sekian dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.